Selamat hari Minggu. Senang ya kita bisa berjumpa kembali. Tanpa terasa sekarang sudah pertengahan Juni ya. Artinya sebentar lagi anak-anak semua mau naik kelas. Wah, setelah kita melewati begitu banyak kesusahan, akhirnya kita sudah mau naik kelas. Namun kita waktu mikir-mikir kesusahan, kita jangan lihat kesusahan itu. Kita lihat bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kita dan masih banyak kebaikan Tuhan Yesus ketika kita menghadapi masa-masa itu. Nah, sekarang Lause mau tanya nih, ada Lause Meihua di sini. Lause Meihua, ayo ke sini Bu. Nah, Lause Meihua kira-kira apa yang Lause rasakan kebaikan Tuhan selama masa-masa ini? Tuhan Yesus setiap hari menyertai saya. Dia memberi kesehatan dan keselamatan saya sampai pada hari ini. Dia juga memberikan makanan dan keperluan saya setiap hari. Jadi Lause tidak pernah kurang ya Lause ya. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Thank you Lause. Nah, bagaimana dengan Lause Susan? Ayo Lause Susan, apa kebaikan yang Lause Susan rasakan? Tuhan Yesus sudah menyertai saya setiap hari bisa pergi kerja dengan aman dan juga memberikan saya damai sejahtera di dalam hati. Wah, puji Tuhan ya, karena bukannya berkat jasmani juga, Tuhan juga memberikan berkat rohani yaitu damai sejahtera dan sukacita. Sekarang kita mau datang hadapan Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita akan berdoa mengucap syukur untuk segala kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami di pagi hari masih bisa bangun dan melihat matahari di pagi hari. Kami masih bisa melihat senyum Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa datang ke hadapan Tuhan, masih bisa berbicara dan merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa bertemu dengan guru kami walaupun lewat online dan juga masih bisa berbicara dengan teman-teman kami melalui telepon maupun internet. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan, kecukupan secara jasmani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekarang akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dan senang mendengar puji-pujian kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sebentar lagi kita mau bernyanyi ya. Mau bernyanyi, kenapa kita mau bernyanyi? Karena Allah kita Allah yang luar biasa ya. Allah yang maha kuasa. Dia itu pencipta. Dia itu mau lahir menjadi manusia bagi kita. Dia itu menyembuhkan orang. Dia itu menghibur yang susah, yang sedih. Dia bangkit dari kematian dan dia menyediakan tempat di surga bagi kita semua. Allah itu luar biasa. God is wonderful. Wow. Wonderful, wonderful, wonderful,
nanti suatu hari kita bisa bebas kemana saja. Tempat mana yang paling ingin kamu kunjungi? Apakah ke mall untuk shopping? Ataukah ke restoran favoritmu? Sudah tidak sabar mau mencoba makanan yang kamu suka di restoran itu? Atau mau ke sekolah? Atau mau ke gereja? Ketemu lause semua dan ketemu teman-teman karena sudah rindu. Itu kalau ketemu dengan manusia. Gimana kalau ketemu dengan Tuhan? Kalau mau ketemu Tuhan, kita mau kemana ya? Supaya bisa melihat Tuhan ya, bisa mendengar Tuhan, mengetahui tentang Tuhan ya. Apakah harus ke gereja? Gak harus. Kalau mau ketemu Tuhan, contohnya kita bisa baca Alkitab, bicara dengan Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita. Itu Tuhan sudah berbicara dengan kita, udah ketemu dengan Tuhan. Atau kita berdoa nih, ya, kita berbicara kepada Tuhan, kita sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi bertemu Tuhan bisa di mana saja, tidak terbatas oleh tempat, ya. Lagu kali ini kita akan bernyanyi tentang kerinduan kita untuk selalu bersama dengan Tuhan, untuk terus tinggal bersama dengan Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhan kita rasakan damai sejahtera dan sukacita yang begitu indah karena asalnya dari Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Let Me Stay.世上一切别爱。
Berbanding terbalik dengan lagu yang tadi. Lagu yang tadi kan menceritakan kita ingin dan rindu terus tinggal bersama Tuhan. Gimana kalau sesungguhnya atau kadang-kadang kita nggak suka dengan Tuhan? Disuruh baca kitab, disuruh doa, disuruh untuk lihat video sekolah minggu pun malas. Pernah nggak seperti itu? Mungkin pernah ya. Dan juga malah kita melakukan apa yang Tuhan nggak suka. Kita marah-marah di rumah, banyak lagi dosa yang kita lakukan. Karena itu kita akan mengaku dosa. Kita perlu setiap hari datang hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan untuk diampuni oleh Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau kiranya maafkan kami untuk segala kesalahan kami. Selama beberapa minggu ini kadang kami malas berdoa dan baca Alkitab. Ampuni kami Tuhan. Kami juga sering marah-marah kepada papa, mama, dan juga saudara kami. Ampuni kami Tuhan. Kami makan makanan yang tidak sehat seperti snack yang begitu banyak. Ampuni kami Tuhan. Kami hanya suka melakukan apa yang kami mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dan mendengar semua permohonan ampun dari kami. Kiranya Tuhan berikan pada kami kekuatan untuk melawan dosa itu. Saya percaya dengan kekuatan dari Tuhan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa saya. Dan saya percaya Tuhan bisa kuatkan saya untuk melawan semua dosa itu dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan dari seorang lause. Siapa ya kira-kira lause yang akan cerita? Penasaran bukan? Mari kita lihat firman Tuhan dan siapa lausenya. Halo teman-teman, apa kabar? Gak ada yang jawab. Suara Lause gak kedengeran ya? Lause ulangi ya. Halo teman-teman, apa kabar? Tuh kan, gak ada suaranya. Kalian belum makan? Atau jangan-jangan telinga Lause yang rusak? Oh iya, ini kan ibadah online. Pantes aja Lause gak bisa dengar suara kalian. Tapi kalian pernah gak sih bayangkan gimana kalau seandainya kalian gak bisa dengar? Misalnya nih, Koko Cici yang suka main Mobile Legends, pas mau main gak ada suara. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Atau adik-adik nih yang suka nonton Upin Ipin, pas mulai kalian tuh gak bisa dengar suara. Pasti gak seru deh, ya kan? Nah, di Alkitab ada loh cerita tentang orang yang tuli. Ada di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Gimana sih ceritanya? Yuk, duduk yang manis kita dengarkan sama-sama. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke suatu tempat yang bernama Galilea. Ia berjalan, dan berjalan. Di situ ada seorang yang tuli dan juga bisu. Ia tidak bisa bicara dan juga mendengar. Temannya melihat dia dari jauh. Temannya merasa sangat kasihan. Diajak ngobrol gak bisa, diajak main juga gak bisa. Terpaksa deh mereka harus menggerak-gerakkan tangan agar teman yang tuli itu mengerti apa yang mereka bicarakan. Saat mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengunjungi Galilea, mereka langsung membawa teman mereka yang tuli itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bertanya pada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami dengar Engkau sangat hebat ya, Engkau bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Apakah itu benar? Maukah Engkau menyembuhkan teman kami juga?"
Dia kasihan sekali, dari kecil sejak lahir sudah tuli dan bisu. Tuhan Yesus berkata, tentu saja saya mau, mari ikut saya. Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Wah, mau ngapain ya kira-kira? Ternyata Tuhan Yesus memasukkan jaringnya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabah lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat ke langit, lalu berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, Ephata, yang artinya terbukalah. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut langsung bisa mendengar dan berbicara. Dia sangat senang. Dia langsung beritahu ke teman-temannya. Mendengar hal ini, teman-temannya ikutan senang dong. Saking senangnya, mereka kasih tahu ke semua orang yang mereka jumpai tentang mukjizat Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus hebat banget ya. Orang yang tuli tadi jadi bisa mendengar. Lo yakin kalian pasti udah sering kan dengar Tuhan Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Coba apa aja? Misalnya orang yang buta bisa melihat, orang yang bisu bisa berbicara, orang yang lumpuh jadi bisa berjalan, dan juga menyembuhkan orang yang sakit kusta dan banyak lagi. Nah, kalian percaya kan teman-teman? Makanya kalau kalian punya teman atau keluarga, misalnya papa, mama, atau kuku cici yang lagi sakit, kalian harus berdoa untuk mereka. Gimana caranya, Lause? Aku kan gak pintar berdoa. Lause ajarin. Gampang aja, kalian bisa bilang begini pada Tuhan. Tuhan Yesus, mama lagi sakit. Tolong sembuhkan mama ya Tuhan, agar obat yang mama makan bisa cocok dan mama bisa sembuh. Kalau misalnya mama ke dokter, kalian bisa bilang begini, Tuhan Yesus, tolong berkati agar dokter yang memeriksa mama bisa memberikan obat yang tepat buat mama, agar mama bisa sembuh. Gampang kan? Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit. Jadi, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yuk, kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau penuh dengan belas kasihan, dan Engkau juga berkuasa menyembuhkan semua penyakit. Kami percaya Engkau selalu ada untuk kami dan mendengarkan setiap doa kami. Berikan kami iman yang teguh untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.